sahabat Sambala 18 dimanapun berada yang sekarang nih merindukan video terbaru dari konten Sambala 18 YouTube. Kita sekarang berada di satu tempat sambil jalan, berada di satu tempat. Kita berada di satu tempat di daerah Pekanbaru, tapi agak pinggirannya ya, di Kecamatan Tenayan Raya. Bisa dikelihatan, kita coba mengungkap misteri yang tersembunyi di sini ya, kisah dari pewarisnya tanah ini sendiri ya. Ada beberapa momen kisah mistis yang memang harus kita gali yang berhubungan dengan terah keturunan Kerajaan Siak ya. Nah, jadi teman-teman lihat suasananya begitu mencekam ya, mencekam. Lihat, perhatikan sekeliling. Nah, ke arah kanan nih, ke arah kanan. Ya, udah mencekam. Luas tanah di sini ada 2 hektar. Lihat kayu-kayunya, kayu besar luar biasa. Udah lama terlantar. Ya mungkin butuh dikelola. Mudah-mudahan tayangan konten kita ini bermanfaat. Jadi ketika besok teman-teman suntuk atau apa, paling ketenangan, nyantai di sini, kita dirikan tenda, bakar api unggun sambil bakar-bakar mangga, bisa ya. Suasana enak banget ya. Jadi kita kaji sisi mistiknya. Coba kita tanya sama narasumbernya langsung ya. Yuk. Ini dia teman-teman, sahabat Sambala 18, namanya Laksamana ya. Kita bukan bicara tentang bagaimana sejarah nama Laksamana itu dipakai atau orang tuanya mewariskan nama itu nanti kita bahas satu persatu. Tapi kita bicara tentang ahli waris dari tanah sekitar berapa? 2 hektar ya? 2,5 hektar yang dikelola beliau, diwariskan dari almarhum bapaknya. Artinya kita coba bahas cerita sedikit tentang kisah mistis yang beliau alami di sini. Beliau hidup sendiri di sini, di rumah, nggak ada siapa-siapa ya. Keluarga lagi sibuk sana sini, lagi sibuk dengan studinya, ibunya juga sibuk dengan kerjaannya, jadi beliau tinggal sendiri. Jadi kami dengar nih, Dek Laksamana nih kan informasinya dari beberapa teman, ada beberapa kisah mistik yang memang bisa diceritakan dikit lah, karena kadang-kadang kan di Riau nih atau peminat horor nih kan suka yang begini-gini nih. Jadi kita bicara tentang realnya aja, sekilas 1-2 mengenai
keadaan di sini yang katanya ada ini itu. Ini karena kita nggak pakai ini, Iya. ini mendadak sifatnya. Jadi mudah-mudahan kedengaran ya suaranya. Coba. Ya, Jadi ya di sini tuh lebih banyak kedengaran suara suara ya. Di suara-suara jam yang malam aja. siang kadang juga kedengaran. Cuma siang ya teman-teman, oke? Dan salah satunya juga pernah kejadian yang dalam waktu dekat ini itu di kedai. Di mana nih? Di kedai belakang ini ada kedai di belakang itu kedai malam pagi. Ini ada kolam ini kolam. Di belakang kolam ini ada kedai. Itu maksudnya, oke? Ya. Suara-suara apa itu? Jadi ketika saya mau pulang ke rumah sini itu tuh ketika melewati pagar dari dari kedai itu saya disapa Laksa, yup, saya jawab aja gitu kan. Nah jadi dengan spontan ya saya jawab, padahal dilihat lagi nggak ada orang. Nggak ada orang. Malam, siang. Siang, Siang teman-teman. lebih Ternyata mau ke arah sore. di sini malu alam masralnya sangat ramah. Iya, Jadi, betul. Siang pun mau menyapa. Nah, gitu ya. Entah kalau di daerah lain nggak tahu ya. Mungkin ya nggak tahu lah, tergantung kebiasaannya ya. Selain itu apa lagi nih? Selain itu seperti siang juga pernah muncul itu Siang? sekilas dia berdiri di depan pagar rumah. ya, di pagar rumah itu dengan tangan yang menyilang gitu, lagi bersender. Bentuknya apa tuh? Cowok tinggi gede Cowok tinggi gede. pakai setelan rapi. Oh, ini bukan hantu lokal berarti ya? Bukan, nggak tahu. Kalau sisunya kan hantu lokal Indonesia itu ya katanya kan bibi pabal ya, artinya Iya. kurang lengkap tuh. Ini lengkap ya? Pakai Lengkap, jas. pakai jas Pakai jas. Tinggi meter lewat, 2 meter. 2 meteran. 2 meter. Iya, Mata-matanya Pak. mukanya jelas, Muka jelas. muka jelas. Terus pas mana nggak takut gitu? Atau Karena waktu itu Laksa ngelihat ke arah sana itu kan dari kedai juga kan, tapi itu kelihatan jelas. dari jarak berapa meter kira-kira? Kalau dari sini ke kedai sekitar 50 meter lah. 50 meter, tapi jelas ya. Jelas banget. Jelas. Apalagi deket ya. Ya. Nah jadi ketika Face to face tuh. dia ngeliat saya ngeliat dia. Oh mak, gila teman-teman gila. Saya Ya, jadi- aja jantungan kalau itu. Waktu itu kan karena ada yang ngajak ngobrol, jadi ketika saya ngeliat ke yang ngajak ngobrol, saya lihat lagi di situ, dia udah nggak Nggak ada. ada lagi ya. Udah nggak ada. Nggak ada gelagat-gelagat rasa takut atau apa enggak ya? Energinya kan bisa kita biasanya entah mengancam ke atau menakuti atau enggak ya? Lebih ke biasa aja Persaudaraan? sebenarnya. Ya. Lebih ke friendly lah. Friendly ya. Iya. Memang lengkap pakai jas ya. Pakai jas. Lengkap tinggi. Tapi kalau manusia nggak mungkin lah ya 2 meter lewat ya. Nggak mungkin. Oke. Kecuali pemain volley lah ya. Nah, selain suara yang tengah hari mulai muncul, penampakan sosok baju lengkap. Ketika malam lebih sebelum saya tinggal di sini itu pernah ada kejadian. Kan rumah ini ada 2 lantai. Jadi saya masih tidur di bawah. Itu di atas itu ada suara anak kecil lari sama orang nyapu di atas. Nah, berarti kayak ada sekumpulan keluarga ya. Iya. Familinya Malu Alam Masral situ ya, Iya. karena udah ada anaknya ya. Jadi waktu itu karena saya emang kayaknya dari dulu nggak ada takut-takutnya gitu, karena rumah sendiri juga mungkin Iya, ya. karena merasa milik sendiri kan. Iya, jadi saya bilang aja, udahlah orang mau tidur gitu. Dan udah hilang suaranya. Dia hilang. Tapi itu jelas ya kedengarannya. Jelas. Cuma Laksa yang dengar ya. Karena memang waktu itu posisinya Laksa sendiri. Kalau pas lagi bawa teman gitu pernah nggak? Kira-kira teman juga ngerasakan itu pas datang ke rumah ini gimana? Nah, pernah yang waktu kita ngambil motor, Nah, itu tuh mereka sempat dengar juga tuh kayak ada yang ho 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 gitu. Terus ada cewek nangis. Oke. Terus rokoknya temen itu tuh dihisap sama Jadi nggak disep dia habis sendiri itu ya? habis sendiri. Berarti emang haus sekali ya. Udah lama betul. Oke. Itu diliatin kayak orang yang lagi ngisep gitu, api rokoknya. Siap. Masalah kejadian ini kan berhubungan dengan agak hutan nih. Iya. Bisa bicara tentang siluman apa gitu yang berbau dengan binatang yang lain. Oh iya, pernah juga kelihatan. Itu sebenarnya udah kelihatan 2 kali. Tapi sebelumnya itu mungkin pas saya masih kecil juga. Jadi dulu di atas itu ada rumah kayu di daerah atas. Masih wilayah ini enggak? Mas di luar, luar sedikit? mau ke depan dekat jalan sana. Itu tuh ada rumah kayu juga, rumah kami waktu kecil. Itu di belakangnya ada sumur. Nah jadi ketika ada keluarga yang mau mandi, salah satu keluarga yang mau mandi, dia ngeliat kayak ada pohon gede. Ternyata setelah dilihat ke atas itu ada kepalanya. Berarti ular tuh? Ular. Mak sendiri? Dia lagi sendiri kawin? di situ, Atau lagi kawin ularnya? sendiri. Seekor. Itu kalau diukurkan kira-kira sebesar apa? Sebesar ini? Sebesar ini?
kurang lebih segede pohon ini deh Atau kayaknya. Iya, antara dua ini itu gede banget soalnya. Gede banget ya. Emak tegak ya. Tegak. Emak buset. Dan Tapi nggak dia apa-apain ya? nggak ada apa-apain. Oh berarti tahu dia orang baik itu kali ya. Iya. Udarin juga baru. Dulu juga itu sempat kelihatan sekali lagi. Cuman waktu itu posisinya badan akhir sama ekor. Dan itu seukuran yang sama gitu. Ya berarti Di panjang. Itu di daerah sana. daerah sana ya. Daerah yang masih banyak hutan. Di sini teman-teman tuh. Tuh coba lihat sedikit situasinya. Ini kita sambil melihat situasi alamnya. Dari situ ya. Iya. Jadi yang di daerah hutan sana, di Ketarno di sana masih ada Itu air. masih tanah Laksamana juga, keluarga Laksamana? Masih keluarga Laksa. Oh, masih keluarga ya. Itu adiknya ya. Teman-teman oke. Ada informasi lain Laksa kira-kira? Kejadian mistik yang lain tuh apa? Atau entah mendengar ada pusaka apa? Atau suara harimau atau apa? Kalau pusaka kayaknya nggak ada ya. Nggak Tapi pernah kalau dengar ya? misalnya Cerita-cerita leluhur dulu pernah cerita ada apa diwariskan tuh gimana kan ya? ada tombak sama samurai yang lentur. Oh teman-teman, tombak samurai lentur dengan Udah itu. itu. Ada 3 barang, tombaknya 2, samurai 1. Oke teman-teman, ya setelah kita mencari suasana alam tadi, udah viewnya udah diambil ya. Suasana malam ini sekarang sekitar jam 11 kurang. Karena ada bicara tentang tadi 3 benda, samurai dan 2 tombak. Siap ini kita review ya ke sana ya. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau nggak biar kita cabut nanti ke sana. Oke, langsung aja. Nggak ada ya? Oke teman-teman. Oke, yuk kita ke tempat tombak sambil di syuting, tolong. Yang mana view yang agak apa biar nampak. Oke, lanjut ya teman. Setelah kita ke wilayah sekitar rumah yang seperti hutan tapi asri, rupanya adik kita Laksamana diwarisi 3 benda ya. Ini namanya samurai selendang ya. Ini selendang kan ya. Selendang incaran paranormal juga, incaran orang kolektor barang antik. Tapi masalah asli itu nggak aslinya kita nggak tahu. Harakirinya apa? Kita pernah review juga masalah samurai Jepang 1213. Nah, ini kulit ya. Kulit ini sudah begini. Nah, sudah lama sekali ya. Ya, nggak terawat. Mungkin dulu ada kisahnya, tapi kita tidak mengupas ini. Ya, cuman ini salah satu benda-benda ini adalah bagian dari rumah ini dan kisah tentang Laksamana ya. Ini bisa didekati sedikit sambil lihat maju udah ya. Samurai ini nggak ada gesring, dia nggak ada ya. Biasanya kalau samurai sering gitu kan, ini nggak ada ya. Samurai udah pernah konten Samara kupas habis. Oke, ini biasa umum ya, di konten YouTube manapun banyak orang bicara tentang samurai ya, Laksamana ya. Ini tombak ada 2. Ini seperti berbau kerajaan-kerajaan gitu atau kepala suku atau apa. Ini unik sekali nih. Saya megang nih bener nih, bersumpah saya ini ya, agak merinding. Ini izin, ini bisa dibuka nih. Bisa. Tinggal ditarik. Iya. Nih, teman. Ini tombak yang mana nih? Dari Tombaknya Hulu Balang Kerajaan Siak. ini tombaknya Hulu Balang Kerajaan Siak. Sekitar 2 meter nih. Itu sekitar 1,6 meter ya teman-teman. Bisa didekatin lagi sini ya. Nih bahannya ya. Ini ukirannya bisa dilihat ukirannya. Oke, ini bisa dikisahkan, ceritakan sedikit dapat dari mana nih? Ini sebenarnya barang-barang ini peninggalan dari mendiang ayah saya dan udah turun temurun. Jadi peninggalan dari almarhum bapaknya yang juga diwariskan dari kakek bapaknya, kakeknya dan orang tua kakeknya ya. Jadi turun temurun ya, memang karena anak laki-laki sebenarnya jadi meneruskan ini ya. Pasti ada makna. Mungkin perlambang Hulu Balang tadi ya, atau panglima tadi ya. Dulunya keluarga mereka mungkin adalah salah satu abdi dalam kerajaan Siak. Jabatannya panglima kali. Perang ya. Ini juga nih kerajaan Siak juga. Ini bukan, ini dari suku Dayak.
Ini dari suku Dayak teman-teman. Iya, dan ini juga kenapa nggak dibuka karena ujungnya ini beracun. Oh, Karena ini itu kalau dipegang gini nggak apa-apa? nggak apa karena udah dibaluti kan. Jadi kalau misalnya dibuka itu kenapa dari dulu saya sangat tidak diperbolehkan untuk membuka ya karena itu beracun kata media raya. Ini teman-teman nih. Nampak ya kamera ya? Ini ujungnya, ini nggak bisa dibuka karena memang biasalah zaman dulu itu kan tombak ini untuk racun. Jadi untuk membunuh mangsa ya dibuat racun di tombaknya supaya mangsanya baik itu binatang, buruan ataupun musuh itu langsung mati ya, langsung mati. Jadi kita nggak berani buka karena racunnya sudah tua. Jadi daripada kita terinfeksi atau kena lah bahasanya, kita nggak berani buka ya teman-teman. Tapi ini adalah peninggalan yang udah ratusan tahun juga artinya ya. Ini tombak yang dihadiahkan. Iya, kemungkinan besar ya. Dihadiahkan sama keluarga besar dari Ulu Galang atau Panglima Kerajaan Siak tadi. Mungkin suatu bentuk penghormatan cenderamata yang diserahkan langsung ya. Diserahkan langsung sebagai tanda mata mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini teman-teman ada tombak. Tahu tombaknya namanya apa? Nah, tapi dari suku Dayak. Suku Dayak. Ini dari Kerajaan Siak ya. Tombaknya juga tahu nggak tahu ya? Ini oke teman-teman. Ini ada 3 benda yang diwariskan oleh leluhurnya, dijaga betul, diwariskan lagi sama Laksamana ya. Mudah-mudahan artinya entah apa pesan yang tersirat dari sini nanti kalau kita diizinkan untuk mengupas habis dari sisi mistiknya, mungkin pemanggilan kodamnya atau leluhurnya mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tentang kisah benda ini dan riwayat rumah ini. Dan rumah ini teman-teman ya, ini diciptakan dibuat dari kayu kruing. Satu batang kayu ya. Itu diameternya berapa? Besar ya? Iya, besar banget. Besar sekali dan tingginya kurang lebih 30 meter. 30 meter. Jadi bangunan ini dibangun dari satu kayu. Nama kayunya kayu kruing. Ya, seperti yang di meja ini. Seperti di meja ini. Dan dinding-dinding ini ya? Iya. Ini semua bisa di-shoot ya. Oke, kita view lagi yang lain. Selain itu tadi udah ada cerita mistik dan lain-lain. Ada benda ini. Nah, kita coba nanti mana tahu ada hal yang lain kita tambah ya. Oke, ikuti terus perjalanan Sambaran 18 di daerah Pekanbaru pinggiran ya. Apa yang bisa kita informasikan, ada sisi edukasinya, ada sisi horornya, ada sisi penarikannya. Yang pasti konten Sambaran 18 real, bukan rekayasa, bukan editan atau settingan atau apa ya. Begitu saudara ya. Oke, sip. Yang dianya Johnson lewat, Charles lewat. Ya, Bapak klub ya. Oke teman-teman, season hari ini ya kita tutup dulu. Mungkin ada waktu yang tepat untuk kita lanjutkan ke season yang kedua. Jadi lebih kita kupas lebih dalam lagi apa aja yang ada di sini. Karena ada sebagian benda-benda yang sebetulnya sudah tertarik, cuman anti dengan cahaya. Nanti dikira pula nanti editan untuk settingan untuk sesuatu yang sudah diletakkan. Jadi kita coba di momen yang lain kita kupas lebih lengkap mengenai makhluk-makhluk alam astral yang ada di sini, seperti siluman ular tadi ada 2, harimau-nya juga ada 2, ada beberapa pengawal kerajaan Siak juga di sini ya. Kita coba kupas. Cuman season kesurupan tadi ada muntah-muntah atau apa, memang kita nggak bisa tampilkan karena memang kita belum klik benar ya. Artinya kita menghormati leluhur yang ada di sini, danyang-danyang ada di sini, yang penjaga di sini kita hormati betul. Mereka minta tidak dilakukan hari ini untuk penarikan benda-benda pusaka. Tadi Chris juga tertarik, cuman tinggal Chrisnya terbang ke atas tapi sarungnya tinggal. Itu ada bukti, cuman kita tidak bisa rekam juga karena lari ke atas situasinya. Karena pada dasarnya penarikan itu kalau nggak ada cahaya lebih mudah, bukan supaya kita mudah menipu orang, tidak, cuman biasanya lebih enak kalau nggak ada cahaya ya teman-teman. Tunggu season berikutnya, part kedua akan kita lanjuti, dan setelah video ini secepatnya kita akan posting.
situasi di sini dalam bentuk penarikan atau misteri yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.